Halo guys. Selamat pagi siang malam buat teman-teman semua. Selamat datang di channel milik saya. Kali ini saya akan membahas sedikit materi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita M.Pd. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Laila Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang geopolitik geografis dan otonomi daerah. Dua konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dan bagaimana kebijakan daerah dibuat dan diimplementasikan. Mari kita mulai dengan definisi singkat tentang keduanya. Geopolitik geografis adalah studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi politik internasional dan hubungan antar negara. Contoh paling terkenal adalah pentingnya lokasi strategis Timur Tengah. Beberapa faktor geografis yang mempengaruhi geopolitik. Yang pertama, letak strategis. Negara-negara yang terletak di jalur perdagangan penting atau dekat dengan sumber daya alam yang berharga seringkali memiliki pengaruh politik yang besar. Yang kedua, sumber daya alam. Kepemilikan sumber daya seperti minyak, gas, dan mineral dapat memberikan kekuatan ekonomi dan politik. Yang ketiga, demografi. Populasi yang besar dan tenaga kerja yang terdidik juga bisa menjadi aset geopolitik. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Di Indonesia, otonomi daerah dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Keuntungan otonomi daerah antara lain: yang pertama, desentralisasi kekuasaan, yaitu memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan. Partisipasi lokal, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk yang pertama, ketimpangan antar daerah, yaitu beberapa daerah mungkin berkembang lebih cepat dibanding daerah yang lain. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk yang pertama, ketimpangan antar daerah, yaitu beberapa daerah mungkin berkembang lebih cepat dibanding daerah yang lain. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk yang pertama, ketimpangan. Yang kedua, korupsi. Potensi peningkatan korupsi di tingkat daerah jika pengawasan. Interaksi geopolitik geografis dan otonomi daerah. Geopolitik geografis seringkali mempengaruhi kebijakan otonomi daerah. Misalnya, daerah yang kaya akan sumber daya alam mungkin memiliki kekuatan negosiasi lebih besar dalam menentukan kebijakan lokal. Contoh di Indonesia adalah Provinsi Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga memiliki status otonomi khusus. Sebagai kesimpulan, geopolitik geografis dan otonomi daerah adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam memahami dinamika politik dan pemerintahan.